Langsung kita masuk ke materinya. Masa awal penjajahan. Perang Portugis dan Spanyol. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate dan Spanyol bersekutu dengan kerajaan Tidore. Perang ini berlangsung bertahun-tahun meski sempat ada upaya untuk mengakhirinya. Akhirnya, setelah 8 tahun berseteru, tepatnya tahun 1529, Portugis dan Spanyol menyelesaikan permasalahan di Maluku. Terbitlah Perjanjian Saragossa. Perjanjian ini diambil dari nama kota tempat tanda tangan berlangsung, yakni kota Zaragoza, Spanyol. Perjanjian Saragoza berisi tentang pembagian wilayah lagi, tepatnya menyempurnakan isi perjanjian Tordesillas. Portugis pada akhirnya tetap berada di Maluku, sementara Spanyol harus meninggalkan Indonesia dan pulang ke Filipina, yang sebelumnya telah didatangi pasukan serta pedagangnya. Masuk ke latar belakang yang akan diwakilkan oleh Alia Zahra. Sebelum masuk ke masa penjajahan, kita ulas sedikit hal yang melatar belakangi Portugis, yakni bangsa Portugis yang berpikir mengenai untungnya berdagang rempah-rempah, yang pada saat itu sedang tren di Eropa. Hal inilah yang membuat Portugis berlayar untuk mencari sumber rempah-rempah. Kita beralih ke awal kepenjajahan yang akan diwakilkan oleh Famous Devian. Portugis merupakan salah satu negara Eropa pertama yang datang ke Indonesia, yakni pada tahun 1511. Bangsa Portugis melakukan ekspedisi sudah 3 kali untuk menemukan sumber rempah-rempah, tepatnya di daerah Asia Tenggara. Namun dari ketiga itu hanya satu ekspedisi yang berhasil, yakni ekspedisi yang ketiga. Ekspedisi ketiga ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Pada awalnya mereka datang ke Sunda Kelapa, namun mereka ditolak. Setelah itu mereka ke Malaka. Di Malaka pun mereka ditaklukkan. Pada tahun 1511 dan tahun 1512 mereka membuat perjanjian Padrao dengan kerajaan Sunda Kelapa yang disetujui oleh Raja Kerajaan Sunda. Perjanjian tersebut berisi Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang berupa sebuah benteng di wilayah Kalapa. Dan di tempat tersebut didirikan batu peringatan Padrao dalam bahasa Portugis, dan itu terjadi pada 21 Agustus 1522. Jalur pelayaran. 1. Bartholomeus Dias. Dias berangkat dari Lisabon pada 1487 menuju Cabo Verde, Elmina, melanjutkan ke selatan dan menemukan Tanjung Harapan pada 12 Maret 1488. Vasco da Gama memulai pelayaran ke timur, dimulai dari Lisabon dan menelusuri pantai barat Afrika. Setelah sampai di Tanjung Harapan, pelayarannya dilanjutkan ke Samudra Hindia sampai tiba di Calicut dan Goa di pantai barat India. Alfonso de Albuquerque. Jalur perniagaan tersebut dimulai dari Cina menuju ke Laut Cina Selatan, Malaka, Calicut atau India, kemudian di Teluk Persia melalui Syam atau Syria, sampai akhirnya ke Laut Tengah. Banyak hal yang terjadi di masa kependudukan Portugis di Indonesia. Banyak juga kebijakan-kebijakan yang telah mereka buat di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu, beberapa dari kebijakan tersebut masih mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat Portugis di Indonesia, yang akan diwakilkan oleh Muhammad Rehan. Menanamkan kekuasaan di Maluku, menyebarkan agama Katolik, mengembangkan bahasa dan seni musik roncong Portugis, memonopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate. Pengaruh kebijakan-kebijakan Portugis. Terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan, banyaknya orang-orang beragama Katolik di daerah pendudukan Portugis, rakyat menjadi miskin dan menderita, tumbuh benih rasa benci terhadap kekejaman Portugis,
Muncullah rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis. Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaharaan kata atau kosakata dan nama keluarga. Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan Portugis adalah keroncong Morisco. Banyak peninggalan arsitektur yang bercorak Portugis dan senjata api atau meriam di daerah pendudukan. Dan kita akan masuk ke akhir masa pendudukan Portugis di Indonesia yang akan diwakili oleh Muhammad Kevin. Pada awalnya, Portugis berseteru dengan kerajaan-kerajaan di Maluku, dan puncaknya adalah dengan terbunuhnya Sultan Hairun pada tahun 1570. Itulah yang menjadi awal kekalahan Portugis. Para kerajaan-kerajaan di Maluku akhirnya bersatu untuk mengalahkan Portugis, bahkan mereka bekerja sama dengan VOC. Armada Portugis diboikot agar tak bisa kemana-mana. Pada tahun 1601, Portugis menyerang Belanda dengan syarat kalau Portugis menang, dia akan mendapatkan hak dagang yang akan diberikan kepada Portugis. Namun, mereka gagal dan pada akhirnya armada Portugis dikalahkan oleh VOC dan hak dagang rempah-rempah diberikan kembali pada Belanda. Kita masuk ke sesi informasi tambahan. Ada poin penting yang tidak kami masukkan ke presentasi kali ini, tetapi akan dikemukakan langsung oleh Muhammad Arifanka. Jadi pada bagian informasi tambahan ini berisi seperti meringkas dari materi-materi sebelumnya. Karena disampaikan oleh orang berbeda, maka secara otomatis sudut pandangnya berbeda dan ceritanya terpisah-pisah. Dan untuk mempermudah kita mempermudah kita agar lebih mengerti materi yang disampaikan, maka dibuatlah semacam ringkasan di informasi tambahan ini oleh saya. Ya, kita langsung masuk ke materi. Pada awalnya, sebelum Portugis masuk ke daerah Indonesia, tepatnya di Maluku, mereka berseteru dulu berseteru dengan Spanyol. Karena berseteru, mereka berperang. Dan setelah itu, Kekaisaran Agung IV memutuskan agar pembagian wilayah, dan itu disebut Perjanjian Saragossa. Dan setelah Perjanjian Saragossa, dibuatlah lagi Perjanjian Tordesillas. Nah, setelah mereka membuat Perjanjian Tordesillas, dari hasilnya itu Portugis di daerah Maluku, sementara Spanyol di daerah Filipina. Dari situ dimulailah penjajahan, bukan penjajahan sih, lebih tepatnya kependudukan Portugis di Indonesia. Pada awalnya Portugis itu bekerja sama dengan kerajaan Ternate. Mereka itu saling timbal balik. Ya, jadi Portugis bekerja sama dengan Ternate dengan syarat bahwa seandainya Ternate akan memberikan hak dagang kepada Portugis. Sementara Portugis akan melindungi Ternate dari kerajaan seperti Tidore dan lain macam sebagainya. Sebelumnya, alasan mengapa Portugis ingin menjajah Indonesia, lebih tepatnya menguasai perdagangan di Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya. Ya, waktu dulu masih disebut Nusantara. Karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Sementara di Eropa itu, berdagang rempah-rempah atau bisnis rempah-rempah itu sangat menjanjikan. Maka dari itu, Portugis tertarik untuk ikut berdagang rempah-rempah. Maka dari itu, mereka maka dari itu, mereka memutuskan untuk melakukan pelayaran. Dan pelayaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama oleh Bartolomeus Dias dari Lisabon sampai ke Tanjung Harapan. Lalu yang kedua oleh Vasco da Gama dari Lisabon sampai ke Goa dan Kilkit di pantai barat Hindia. Lalu yang terakhir Alfonso de Albuquerque yang berhasil sampai ke daerah Maluku. Ya, jadi seperti itu untuk jalur perdagangannya. Dan langsung saja kita lanjut ke bagian kebijakan-kebijakannya. Nah, kebijakan-kebijakan ini dari Portugis masih dapat kita lihat sampai sekarang, peninggalan-peninggalannya ya. Bahkan ada peninggalan-peninggalan di daerah Maluku itu yang seperti berupa bangunan-bangunan dari Portugis.
banyak sekali, bahkan di daerah Jakarta. Mungkin kalian tahu Kota Tua, itu salah satu bukti peninggalannya juga. Dan ada banyak lagi seperti perbendaharaan kata. Maksud saya, bahasa Moluku itu banyak dihiasi dengan perbendaharaan kata dari bahasa Portugis. Lalu ada lagi nama-nama orang di Maluku, seperti nama orang di Maluku itu ada De Gonzales, terus ada Alfonso, dan lain sebagainya yang mungkin terasa agak sedikit familiar dengan Portugis. Bahkan sampai ada nama marga yang menggunakan bahasa Portugis. Lalu seperti tadi ada yang berhubungan dengan kesenian, yakni di keroncong. Dan masih banyak hal lainnya yang dapat kita rasakan dari kebijakan-kebijakan Portugis ya. Kita lanjut ke masa akhir penjajahan. Di masa akhir penjajahan ini, itu dimulai pada, maksud saya itu dimulai pada dibunuhnya Sultan Babulo. Karena terbunuh, anaknya yang waktu itu diangkat menjadi raja, dia berniat untuk membalas dendam kepada Portugis. Dan kebetulan kerajaan-kerajaan lain di sekitar ikut membantu karena sudah geram dan ingin mengusir Portugis dari Nusantara. Singkat cerita, akhirnya mereka bekerja sama dan bahkan mereka dapat dukungan dari VOC. Nah, VOC masuk ke Indonesia, mereka memberikan syarat apabila mereka berhasil mengusir Portugis keluar dari Nusantara, maka mereka lah yang mendapatkan hak perdagangan. Dan setelah itu, singkat cerita, Portugis dikalahkan dan armadanya kembali ke Portugis, kembali ke negara Portugis maksud saya. Dari situlah mulai ke penjajahan VOC. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan materi tentang kependudukan Portugis di Indonesia. Dan ini sumber-sumber yang saya ambil, yang saya masukkan ke presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.